Oke, pada video kali ini aku akan membahas persamaan linear. Pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi di sini di gambar terdapat 3 garis. Aku coba tebalkan. Di sini garis pertama, ya. Ini garis kedua. Ini garis ketiga. Nah, kebetulan dari ketiga garis ini ketiga-tiganya melewati sumbu Y dan X secara bersamaan. Berarti aku mulai dari yang pertama dulu, ya. Berarti yang pertama aku ambil yang warna hijau dulu. Berarti di situ ada garis, dia melewati, yang hijau itu titiknya X-nya 25, Y-nya juga 25. Oke. Nah, terus kalau yang biru itu 25,5. Ya. Ternyata kalau yang garis ini, garis yang merah itu dia kena di sumbu Y, tapi X-nya nggak kena langsung, ya. Jadi kita buat namanya dulu. Berarti ini, titik ini, ya. Titik ini dia itu namanya 5,20. Sama yang ini, karena dia nilai X-nya di 0, berarti 0,5. Oke. Sekarang baru kita cari masing-masing persamaannya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yang warna hijau. Nah, karena dia bertepatan dengan nilai sumbu X dan Y secara bersamaan, kita bisa pakai cara cepat. Caranya ketika kita lihat di sumbu Y-nya itu 25, kita buat dengan 25X. Terus ditambah, kalau di X-nya 25, itu juga menjadi kebalikannya. Di garis X, berarti dia akan jadi 25 di garis di variabel Y. Nah, nanti untuk nilai hasilnya itu adalah apa? Nilai hasilnya itu adalah 25 kali 25 tadi. Jadi 25-nya dikali dengan 25, jadi 625. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 25, sehingga di sini nilainya X plus Y sama dengan 25. Ya, karena apa? 625 dibagi 25 hasilnya 25. Ini persamaan yang pertama. Tetapi karena kita berbicara tentang pertidaksamaan, bukan tanda sama dengan yang kita gunakan, sehingga ini kita ubah. Nah, cara mengubahnya gimana? Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ingat caranya menentukan ini untuk menentukan arah, ya. Berarti X-nya jadi 0 tambah 0, 25-nya tetap. Sehingga 0 dengan 25, 0 gimana 0? Ingat, 0 adalah lebih kecil daripada 25. Berarti kita kembali ke persamaan yang atas. Yang ini kita tulis ulang. Nah, jadi X plus Y kurang dari sama dengan 25. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, yang warna biru. Kita lihat ini di sumbu X dia memotong 25, di sumbu Y dia memotong 5. Kita baca dari sumbu Y dulu, sehingga di situ menjadi 5X. Ingat, kalau di sumbu Y variabelnya X, kalau di sumbu X variabelnya Y, berarti 25Y. Sehingga 5 kali 25 dikali 5, 125. Nah, ini bisa dibagi masing-masing 5. Sehingga di sini 5 bagi 5 1X. Di sini 5Y. Sehingga 125 dibagi 5 25. Ini persamaannya. Oke. Nah, sama. Sekarang kita lakukan hal yang sama dengan yang persamaan pertama tadi. Kita substitusikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ingat apa tadi? Untuk menentukan arahnya. Oke. Sekarang kita masukin yang ini, ya. 0 plus 5 kali 0 sama dengan 25. 0, 0. Sehingga 25. 0. Nah, 0 itu lebih
kecil, sehingga tandanya sama. Kita kembali ke persamaan awal. Jadi X plus 5Y sama dengan kok sama dengan, udah tahu ya, kurang dari sama dengan 25. Sekarang kita sudah punya. Yang kita punyanya apa? Kita punya yang persamaan pertama dan kedua. Biar jelas, lingkari ya. Sekarang tugas kita persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga itu dia langsung melewati sumbu Y, tapi dia nggak langsung melewati sumbu X. Sehingga kita harus menggunakan rumus. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kita bisa gunakan rumus menentukan persamaan garis yang kita pelajari di bab gradient. Berarti Y, sebentar, ganti warnanya dulu. Y min Y1, X1 min Y1. Terus yang ini X min, tandanya Y2, X1, X2 min X1. Nah, ini rumusnya ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah apa? Yang kita harus ketahui yang mana menjadi nilai X1, X2, Y1 dan Y2. Sehingga yang harus kita lakuin adalah apa? Yang harus kita lakuin, kita definisikan dulu. Kita ambil titik-titik yang tadi. Ada apa aja? Ada 0,5. Oke. Terus ada angka berapa itu? 5, 20. Berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Baru kita masukin ke rumus. Masukin yuk. Berarti Y1-nya berapa? 5. Langsung gini ya. Terus X1-nya berapa? X1-nya 0. Y1-nya adalah yang ini. Mana tadi Y1? Y1, Y2 20. Oke. Sekarang yang ini pakai yang ini X min. X1 berapa X1? 0. Terus X2-nya 5. Nah, ayo kita hitung. Berarti di sini Y min 5, X min 0. Di sini 15, di sini 5. Nah, sekarang kita kalikan. 5 kali Y min 5, 15 dikali X min 0. Nah, itu dapat dari mana? Nah, itu didapat dari kali silang. Kali 5 kali Y min 5, 15 kali X min 0. Nah, sudah kita ketahui itu. Sekarang kita kali 5Y 25 15X. Yang ini 0, nggak usah ditulis. Nah, sekarang kita sudah punya dan kita urutkan. Urutkannya gimana caranya? Boleh nggak kok kalau kita pakai X-nya di ruas sebelah kanan? Boleh. Kita buat begini, berarti 15X min 5Y min 25. Terus biar nggak bingung, kita punya kebiasaan bahwa begini posisinya nggak apa-apa, tapi semua ikut ya. Nah, sekarang baru kita masukin cara menentukan arahnya. Berarti kita masukin X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Yuk, berarti ini 15 kali 0, 5 kali 0, min 25. Berarti di sini 0 kurang 0, min 25. Sehingga 0 kurang 0, 0. Nah, 0 itu adalah lebih besar. Berarti tandanya seperti ini. Sehingga jadi, kita ambil persamaan yang ini ya. Berarti 15X min 5Y sama dengan min 25. Bukan sama dengan, kita pilih lebih besar sama dengan. Tetapi ada yang terlewati, ini bisa dibagi dengan 5. Sehingga 3X min Y lebih besar sama dengan min 5. Barulah kita mendapat 3 persamaan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah X plus Y sama dengan lebih kurang sama dengan 25 atau lebih kecil dari 25. X plus 5Y lebih kecil sama dengan 25. Terus yang terakhir 3X min Y lebih besar sama dengan min 5. Aku tulis ya. Jadi jawabannya masing-masing persamaannya adalah X plus Y lebih kecil sama dengan
25, terus X plus 5Y lebih kecil sama dengan 25, terus ada 3X min Y lebih besar sama dengan 5. Nah, begitulah urut-urutan pekerjaannya ya. Jadi kita telaah satu-satu. Terus pesan Koko untuk soal yang seperti ini, ingat, jika garisnya tidak memotong langsung X atau Y, gunakan cara yang nomor 3 ini ya. Menggunakan rumus itu, dihafal aja rumusnya ya. Kalau dia memotong langsung begini, dia bersentuhan langsung, bersentuhan langsung, bersentuhan langsung ya. Nah, itu bisa kita gunakan rumus yang seperti yang garis pertama dan garis kedua ya. Semoga bisa memahami. Selamat belajar.